Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in wa ihsan ila yaumil wa ila arwah al-mu'minin مشايخنا وسائر العلماء العاملين والمخلصين والمقربين وخصوصا بكل في هذا الكتاب الشيخ محمد هاشم الشاذلي. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Sampai di mana tadi? Oh, yang jelis itu ya. Nah, salah. Jadi ini masih tentang adabnya muallim atau alim fi durusihi dalam majelis pelajaran yang diajarkan. Di bagian ini muallif qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidarihi amin. Wa yajlisu, dan seorang muallim itu hendaknya dia duduk barizan. Barizan makna zahiran, duduk di tempat yang dia terlihat jelas li jami'il hadirin, untuk semua yang hadir. Wal yuwaqqir afadilahum, hendaknya muallim itu atau al-alim tadi itu yuwaqqir, menghormati, afadilahum, afadil jama' dari afdal, jadi orang-orang yang diutamakan, baik keutamaannya itu bil ilmi, karena ilmunya, awis sini, atau karena usianya, awis solahi, atau karena kesolehannya, awis syarafi, atau karena kedudukannya. Jadi baik saja jika seorang alim itu menghormati orang-orang tertentu yang memang lebih afdol dibandingkan dengan yang lain. Wa yarfa'uhum, dan memuliakan mereka ala hasabi taqdimihim fil imamah, berdasarkan prioritas mereka dalam urusan mengimami sholat. Jadi mengimami sholat itu kan ada urutan-urutannya, siapa yang paling berhak, siapa yang harus diberi prioritas lebih utama, itu kan ada urutannya. Dasarnya ya hadis Rasulullah itu ya umul qauma atau summa apa dan seterusnya. Yang mengimami sebuah kaum itu adalah orang yang, nah dalam mazhab Syafi'i itu siapa yang paling utama untuk mengimami sholat? Yang paling apa? Yang paling tua. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang paling faqih, yang paling paham tentang hukum fikih. Kalau hadisnya itu kan ya ummul qauma atau, jadi Rasulullah itu menempatkan orang yang paling qori dalam konteks di zaman Rasulullah dahulu. Atau itu berarti yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Tetapi Imam Syafi'i bilang bahwa yang bagi beliau yang paling afdal itu bukan yang paling banyak hafalannya, tetapi yang paling paham fikih. Terutama karena menjadi imam itu hubungannya dengan bagaimana dia melaksanakan sholat dengan cara yang benar. Nah, karena itu yang paling penting adalah fikihnya. Nah, ketika mengomentari hadis ini,
hadis yang tadi itu, kenapa Rasulullah bersabda aqra'uhum, yang paling, kalau dalam konteks Nabi dulu yang paling banyak hafalannya. Itu kata Imam Syafi'i, karena di zaman dahulu itu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu biasanya juga sekaligus paling paham tentang agama. Dulu begitu di zaman Rasulullah, sehingga aqra'uhum itu otomatis afqahuhum. Kemudian yang menjadi dalil juga bahwa yang menjadi dalil dari para ulama di mazhab Syafi'iyah itu, karena ketika Rasulullah sakit itu, yang diperintah beliau untuk menggantikan beliau mengimami sholat siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar bukan orang yang paling banyak hafalannya saat itu. Nah, itu berarti menunjukkan kata para ulama Syafi'iyah bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah afqahuhum, orang yang paling faqih gitu ya. Nah, di sini al-alim itu atau al-muallim itu menghormati orang-orang dan menempatkan mereka berdasarkan urutan-urutan dalam soal imamah tadi itu. Jadi kalau dasarnya adalah yang paling faqih yang lebih berhak untuk menjadi imam, maka dalam soal penghormatan di majelis pelajaran yang sedang dipimpin oleh seorang alim tadi itu, dia juga menempatkan orang-orang yang terhormat itu berdasarkan urutan dalam imamah tadi itu. Wa yatalattafu bil baqin. Oke, dia boleh menghormati beberapa orang tertentu, tetapi tetap saja dia harus yatalattafu bil baqin, bersikap lembut, bersikap hormat kepada orang-orang yang lain. Wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka bi husnil kalam, dengan kalam yang baik. Wa talaqatil wajhi, dengan wajah yang cerah. Wa husni mazidil ihtiram, dan dengan tambahan penghormatan yang juga baik. Wa yaqumu li akabiri ahli Islam, dan muallim itu juga sebaiknya berdiri li akabiri ahli Islam ketika datang pembesar atau orang-orang yang mulia dari kalangan umat Islam ala sabilil ikram, sebagai bentuk penghormatan. Jadi yaqumu li ahadi itu maksudnya ketika ada orang datang dia berdiri gitu, menghormati orang yang datang itu dengan berdiri. Itu juga sesuatu yang lazim menjadi tradisi dalam masyarakat kita di Indonesia. Misalnya menjadi tradisi di pesantren-pesantren juga saya kira menjadi tradisi. Begitu ada orang yang dimuliakan datang, berdiri gitu kan ya. Itu tradisi. Meskipun bagi sebagian orang, ya ada sebagian orang yang memang tidak mau melakukan itu, karena Rasulullah kan diriwayatkan tidak suka disampaikan demikian. Tetapi dalam banyak kasus memang Rasulullah juga melakukan itu atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Jadi Rasulullah ya pernah berdiri ketika ada sahabat tertentu datang. Yang paling masyhur itu kan Rasulullah selalu berdiri kalau Sayyidatuna Fatimah datang. Jadi begitu Sayyidatuna Fatimah datang, beliau berdiri menyambut putrinya, kemudian mendudukkan beliau di majelis Rasulullah. Atau pernah memerintahkan orang-orang Ansor untuk berdiri ketika Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat senior dan dari kalangan Ansor, pimpinannya kalangan Ansor. Begitu Sa'ad bin Mu'adz datang, Rasulullah bersabda, Kumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Jadi ala kulli hal, berdiri untuk menyambut orang yang dihormati itu baik-baik saja, bahkan dianjurkan.
Ada bahkan ulama yang memfatwakan bahwa bisa jadi hukumnya naik ketika sangat dianjurkan atau wajib jika memang jadi tradisi di tempat tersebut bahwa jika orang tertentu datang dia disambut dengan berdiri, sehingga kita khawatir kalau kita tidak berdiri dalam menyambut orang itu kemudian akan muncul permusuhan dan kebencian. Nah, itu lebih bahaya dibandingkan dengan menolak untuk berdiri karena alasan-alasan seperti tadi yang saya sampaikan. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan. Lalu dia menghadap atau menoleh kepada para hadirin iltifatan qasdan dengan menoleh yang secukupnya bihasabil hajah, sesuai kebutuhan. Wa yakhussu man yukallimuhu, dia mengkhususkan man yukallimuhu, orang yang diajaknya bicara, orang yang mengajaknya bicara, au yas'aluhu, atau orang yang bertanya kepadanya, bimazidi iltifatin ilaihi wa iqbalin alaihi. Jadi khusus ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu kepadanya atau bertanya sesuatu kepada orang alim tersebut, dia boleh memberikan perhatian yang lebih dengan menghadap khusus kepada orang tersebut. Wa in kana saghiran aw wadi'an, meskipun yang bertanya itu atau yang berbicara dengannya itu adalah orang yang masih kecil, atau wadi'an, atau orang yang dianggap secara sosial itu rendah gitu. Jadi mu'alim jangan kemudian kalau ketika dia ditanya atau ada orang bertanya kepada dia harus memberikan perhatian yang lebih kepada orang itu. Ada orang bertanya misalnya dihadapi, kita menghadap ke orang tersebut, memberikan perhatian, bukan karena yang nanya anak kecil misalnya kemudian dia cuek, dia nanya dibiarin aja gitu, kalau nggak lihat nggak diapakan gitu. Itu fa'inna tarka dzalika, karena kalau meninggalkan hal tersebut, jadi tidak memberikan perhatian kepada orang yang bertanya atau berbicara itu, min af'alil mutakabbirin, itu merupakan tindakan atau perilaku orang-orang yang sombong. Wa yuqaddimu 'ala syuru'i fi tadrisi qira'at syai'in min kitabillah ta'ala. Sebelum memulai ngajar, muallim ini seharusnya mendahului mengajarnya itu dengan qira'at syai'in min kitabillah ta'ala, membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an. Yang paling enak memang baca Al-Fatihah. Tabarrukan wa tayammunan, untuk tujuan memperoleh barokah dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Tabarrukan wa tayammunan itu mirip artinya. Al-barokah dengan al-yumnu itu artinya mirip. Jadi tabarrukan wa tayammunan. Wa yad'u aqibal qiraati, setelah dia baca ayat tadi itu dilanjutkan dengan doa. Doanya untuk siapa? Pertama li nafsi, untuk dirinya sendiri, walil hadirin, untuk jamaah yang hadir di majelisnya itu, walisairil muslimin, untuk semua umat Islam, waliwaqifi makanihi, juga untuk orang yang mewakafkan tempat di mana dia mengajar itu. Jika fi madrasatin mauqufatin aw nahwiha, kalau dia berada di madrasah yang madrasah itu diwakafkan oleh seseorang. Jadi itu yang dilakukan di awal, baca sebagian dari Al-Quran lalu berdoa. Jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi, sebagai balasan dari perbuatannya yang baik, yaitu mewakafkan tempat yang dia gunakan untuk mengajar itu, wa tahsilan li qasdihi, dan upaya untuk dia memenuhi apa yang menjadi tujuan
persetujuan dari orang yang mewakafkan tadi itu. Summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim, membaca ta'awudz wa yusamillah ta'ala, membaca basmalah wa yahmaduhu, dan membaca hamdalah, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa yataradda an a'immatil muslimin, membaca salawat dan wa yataradda, memohon ridho, an a'immatil muslimin, bagi ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa in ta'addadatid durusu, kalau pelajaran yang diajarkan dalam majelis itu banyak, lebih dari satu, qaddamal ashrafa fal ashrafa, maka yang dia dahulukan urutannya itu adalah bidang-bidang yang lebih mulia, pelajaran-pelajaran yang lebih mulia statusnya. Wal ahamma fal ahamma, yang lebih penting didahulukan. Fayuqaddimu tafsirul Quran. Jadi kalau dia ngajar misalnya dalam satu majelis, dia ngajar tafsir, kemudian hadis, kemudian fikih, kemudian akidah dan seterusnya, maka yuqaddimu tafsirul Quran. Pelajaran pertama yang dia sampaikan adalah tentang tafsir. Summa hadis, summa usul ad-din, summa usul al-fiqh, summa kutub al-madhhab, summa nahwa. Jadi itu urutan-urutannya. Jadi Quran, tafsir, hadis, kemudian usuluddin itu berarti tauhid, akidah, kemudian usul fiqh, semua kutub al-madhahib berarti fikih itu. Suman nahwu, ilmu bahasa. Wa yakhtimu darsa, kemudian diakhiri pelajarannya itu bi kutubi raqaiqa, dengan kitab-kitab raqaiq. Kitab-kitab raqaiq itu kitab-kitab seperti ya kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab-kitab yang arahnya untuk tazkiyatun nafas, untuk perbaikan hati. Itu di sini diletakkan di urutan terakhir, yakhtim, menjadi penutup. Liyufidal hadirina, agar murid-murid atau hadirin yang hadir di majelisnya itu bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab raqaiq tadi dalam persoalan tathhirul batin, membersihkan dan menyucikan batin. Wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi wasluhu, dia menyambung dalam pelajarannya itu apa yang harusnya disambung. Wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi, kalau dia berhentinya di tempat yang seharusnya dia berhenti. Wa munqata'il kalam, di tempat di mana kalam seharusnya dipotong. Wa la yadhkuru syubhatan fid din fi darsin wa yuakhirul jawab anha ila darsin akhar. Ini juga yang penting. Jadi seorang muallim itu ketika dia menyampaikan sebuah persoalan, yadhkuru syubhatan fid din, dia menyampaikan sebuah persoalan yang rumit dalam agama, dalam ilmu agama, fi darsin, dia sampaikan itu di sebuah pelajaran. Wa yuakhirul jawaba anha ila darsin akhar, tapi jawabannya kemudian dia tunda di kesempatan berikutnya. Itu tidak bagus. Jadi kalau menyampaikan persoalan yang bisa menimbulkan keraguan dalam urusan agama, misalnya yang bisa menimbulkan keraguan itu misalnya kamu membahas tentang tuduhan, misalnya kamu ngajar Al-Quran atau ngajar tafsir, terus kamu membahas tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, itu kan syubhat itu. Itu jangan sampai persoalannya kamu angkat sekarang, nanti jawabannya kamu tunda minggu depan. Nah itu tidak bagus, kata mu'allif kitab kita ini. Bal yadhkuruhuma jami'an, ia sebutkan masalahnya, sebutkan jawabannya juga saat itu. Au yada'uhuma jami'an, atau kamu tinggalkan dua-duanya. Kalau memang kamu tidak akan jawab itu di pelajaran kali ini, sekalian jangan angkat persoalan itu dulu. Angkat saja minggu depan ketika kamu sudah siap untuk memberikan jawaban. Lima fihi minal mafsadati, karena itu akan mendatangkan mafsadah. La siyama, apalagi in kana darsu, jika pelajaran itu
bijam'il khawasi wal 'ami, jika pelajaran itu dihadiri oleh orang-orang yang khawas sekaligus orang-orang awam. Jadi orang awam juga hadir, ulama-ulama yang alim-alim juga hadir di situ. Nah, jangan sampai menjelaskan sebuah persoalan yang syubhat, mengangkat sebuah persoalan yang syubhat, lalu tidak memberikan jawabannya pada saat itu. Wala yutilu darsa tawilan mumillan, janganlah dia memperpanjang pelajarannya itu tawilan mumillan dengan tingkat durasi yang mumillun, membosankan. Wala yuqassiruhu taqsiran mukhillan, tapi dia juga tidak memperpendek pelajarannya itu hingga tingkat di mana taksirnya itu bersifat mukhil. Mukhil itu artinya ghairu wafid, tidak memadai. Jadi pelajarannya kemudian menjadi tidak dipahami karena terlalu singkat misalnya. Itu juga tidak boleh. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu singkat. Ya kalau di pondok antum sudah nggak usah mikir itu. Kalau sudah 40 menit, jamnya ya 40 menit itu sudah habiskan. Jangan melebihi itu, jangan kurang dari itu. Jadi simpel kalau di pondok, saya kira simpel soal itu. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin. Jadi dia harus memperhatikan dalam soal itu maslahatnya orang-orang yang hadir di majelisnya, fil faidati fit tatwil, jika ada faidah dalam memperpanjang pelajaran. Wala yabhatsu fi maqamin, dan hendaknya dia tidak membahas tentang sebuah maqam atau takallama ala faidatin, atau berbicara tentang sebuah faidah illa fi maudhi'i dzalika, kecuali di tempat yang tepat. Jadi kalau bukan konteksnya dia bahas itu, ya jangan bahas itu dulu. Sesuaikan dengan konteks di mana dia berbicara atau mengajar. Fala yuqaddimuhu alaihi wa la yu'akhirhu anhu, maka dia tidak mendahulukan membahas tentang faidah tadi sebelum waktunya, wala yu'akhirhu anhu, atau dia juga tidak menunda itu sampai di luar waktu yang tepat, illa li maslahatin, kecuali jika ada maslahat tabtadi dzalika yang menuntutnya untuk melakukan itu. Baik, selesai. Jadi yang pertemuan depan itu kita akan bahas tentang suara. Bagaimana seharusnya muallim itu atau alim itu mengatur suaranya dalam majelis atau dalam pelajaran yang biasa. Terima kasih. Tafina wa nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.